Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku para pejuang grade anxiety, asam lambung, dan psikosomatis dimanapun berada. Besar harapan saya semua kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya ingin bertanya sama teman-teman, bagaimana keadaan di daerah teman-teman sekalian. Kalau di daerah saya saat ini adalah musim penghujanan, teman-teman, banjir dan longsor di mana-mana. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan utamakan kewaspadaan jika kita keluar rumah ya teman-teman. Ya teman-teman, kalau di musim penghujanan seperti ini, di dalamnya ada penyakit yang paling berbahaya teman-teman, yaitu mungkin teman-teman pernah mendengar tentang penyakit DBD atau demam berdarah. Nah, perlu juga teman-teman ketahui apa sih DBD itu. Nah, demam berdarah adalah penyakit yang berbasis lingkungan. Maka dari itu, jika berbasis lingkungan, itu berarti tanggung jawab kita semua untuk memberantas dan memutuskan rantai penularan dari kasus ini teman-teman. Karena penyebab dari demam berdarah ini adalah virus dengue atau gigitan nyamuk dengue teman-teman, yang ada di sekitar lingkungan rumah kita teman-teman. So teman-teman, kalau lingkungan rumah kita bersih, otomatis kita aman. Namun ketika lingkungan rumah kita kotor, jorok, terus penuh dengan sampah dan genangan air di mana-mana, itu menjadi media bagus bagi si nyamuk ini untuk bertelur dan berkembang biak. Nah, makanya tanpa harus menunggu ahli atau orang-orang yang berkepentingan di daerah kita teman-teman, seperti misalnya sebut saja bupati, terus kepala dinas kesehatan, terus polisi, satpol pp, camat, terus lurah atau petugas kesehatan lingkungan misalnya untuk berkampanye membersih lingkungan kita. Perlu kesadaran dari diri kita teman-teman. Teman-teman perlu ingat dan ketahui bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau sudah sebagian dari iman, otomatis wajib hukumnya untuk melakukan kebersihan lingkungan baik dalam rumah maupun di luar rumah teman-teman. Perlu kita meningkatkan dalam musim penghujanan seperti ini, perlu kita meningkatkan tentang berperilaku sehat dan bersih teman-teman. Nah, adapun ciri-ciri dari penyakit DBD ini sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, panas tinggi 2 hari berturut-turut, terus disertai dengan sakit kepala yang hebat, nyeri ulu hati, terus badan menggigil, air ludah terasa pahit, terus sakit pinggang, dan persendian kita ngilu ataupun nyeri-nyeri teman-teman. Nah, ketika teman-teman mengalami hal ini, teman-teman harus sesegera mungkin ke Vaskes Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lab atau pemeriksaan darah lengkap teman-teman. Karena kenapa? DBD ini sangat membunuh kita teman-teman, atau bisa mematikan kita, karena dia 1 hari 2 hari panas, tetapi hari ketiga ketika kita minum obat panasnya hilang. Jangan teman-teman menganggap bahwa kita sudah sembuh, tetapi itu adalah fase kritis teman-teman. Fase kritis DBD ini bekerja untuk menyerang PLT atau trombosit kita dalam tubuh menurun teman-teman. Maka dari itu, ketika kita sudah mengalami panas 2 hari, wajib hukumnya untuk sesegera mungkin ke Vaskes Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan lab teman-teman, supaya secara dini diketahui apakah kita DBD atau tidak teman-teman. Maka dari itu perlu juga teman-teman ketahui, sebelum kita ke Vaskes Kesehatan, ada baiknya kita usahakan untuk mengonsumsi air putihnya lebih banyak teman-teman setiap harinya, untuk meningkatkan
atau sel darah putih dalam tubuh kita agar meningkat teman-teman. Sebelum ada tindak lanjut dari Tenkes, seperti misalnya kita dirawat dengan diinfus, dipasang infus misalnya, dan dikasih antibiotik atau antivirus teman-teman. Nah, so teman-temanku semuanya, jangan menganggap sepele dengan DBD. Kalau boleh meminta teman-teman, kalau lebih baik kita terkena virus COVID misalnya, karena virus COVID itu sudah terdeteksi memang teman-teman, kita sudah menghilang kita sudah tidak ada indera perasa seperti rasa manis, pahit, asam, asin, dan lain-lain. Dengan indera penciuman, hilang indera penciuman kita teman-teman, kita sudah tahu dan curiga, oh saya ini curiganya saya COVID. Tetapi kalau DBD ini tampak pasiennya atau penderitanya baik-baik saja teman-teman, tapi ternyata kita terlena dengan keadaan itu teman-teman, sampai kita berada di fase kritis yang disertai pendarahan di gusi, pendarahan di hidung atau mimisan, dan pendarahan BAB atau BAB kita menghitam teman-teman. So teman-temanku semuanya, tolong tetap waspada dan jangan anggap sepele dengan penyakit demam berdarah. Terus bagi teman-teman saya, para pejuang ataupun penderita GERD asam lambung, jangan terlalu fokus dengan keluhan-keluhan kita atau sensasi-sensasi yang muncul kepada kita teman-teman. Tapi ketika teman-teman mengalami panas tinggi 2 hari berturut-turut, terus disertai dengan badan yang tidak enak, pegal-pegal, terus sakit kepala yang hebat, nyeri ulu hati, teman-teman perlu ke vaskes kesehatan untuk diperiksa lab secara lengkap teman-teman, terutama darahnya. So teman-temanku, demikian sedikit ilmu dari saya tentang penyakit demam berdarah. Tetap waspada dan tetap berperilaku hidup sehat dan bersih teman-teman, karena ingat, kebersihan itu sebagian dari iman. So mari kita kuat dan sehat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.